Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang saya hormati, izinkan khatib berdiri kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan pesan Idul Adha. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dan rahmat dan kasih sayangnya, limpahan curahan nikmatnya, pagi ini Allah berikan kesempatan kita dengan takdirnya bisa melaksanakan salah satu syiar umat Islam, yakni salat Idul Adha. Dalam Islam ada dua hari raya. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri yang kaitannya dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh yang telah kita laksanakan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Hari raya yang kedua adalah saat ini, yakni sholat Idul Adha yang berkaitan dengan ibadah haji dan penyembelihan ibadah kurban. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban, otomatis dan pasti kita akan teringat dengan kakek kita Khalilullah, orang yang merupakan kesayangan Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran sebagai Khalilullah, wattakhadha Ibrahim Khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Banyak para nabi Allah utus ke dunia ini, namun Allah mempunyai Khalil, mempunyai kesayangan hanya satu, yakni Ibrahim alaihissalam. Tentu patut kita catat, patut kita teladani kenapa sosok Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah demikian kentalnya dengan penuh kesayangan Khalilullah. Mekah Al-Mukarramah yang sampai hari ini tidak pernah padam, selalu hiruk pikuk, kota terpadat dan kota yang tidak pernah sepi di dunia, adalah kota di mana dulu Nabi Ibrahim AS bersama putranya Ismail memulai mendirikan dasar-dasar Baitullah di sana. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi
yang waktu itu beliau mengharapkan kehadiran seorang putra karena sudah lama beliau tidak dikasih Allah Subhanahu wa taala berupa seorang putra. Lalu Allah berikan putra melalui jalur istri Hajar, dan alhamdulillah lahirlah seorang putra yang sangat gagah, yang sangat menyenangkan, yang rupawan, yang diberi nama Ismail. Namun tidak berapa lama kesenangan beliau ini, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membawa Ismail dan Hajar ke suatu daerah yang sangat jauh dari Palestina sana, ribuan kilometer. Tidak ada transportasi kecuali onta dan kuda, yakni di kota Mekah. Di mana saat itu Mekah belum seramai sekarang ini. Ada dalam suatu tanah yang sangat tandus, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan tidak ada penduduknya. Namun karena ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, baik Ibrahim yang tega melepaskan anaknya dan istrinya, anak bayi masih merah, demikian Hajar yang sangat patuh kepada suaminya, tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah diceritakan bahwa bekal yang mereka bawa suatu saat mengalami kehabisan, dan Ismail mulai menangis karena kehausan dan tidak ada air yang diminum. Maka berlarilah Hajar ini mencari sumber mata air, lari ke sana ke sini, dimulai dari Bukit Sofa. Ternyata tidak ada air, lalu kemudian ke bukit berikut yang namanya Marwah, dan seterusnya berulang kali sampai 7 kali. Maka itulah kalau kita beribadah haji, ada rukun, ada kewajiban haji, yakni sa'i. Tanpa sa'i 7 kali dari bukit Sofa Marwah, maka haji kita atau umroh kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, atas batal. Hadirin jamaah Allah, tidak hanya itu, Nabi Ibrahim yang tadinya mempunyai anak yang lama tidak dikaruniai yang ditunggu-tunggunya, suatu saat beliau berkeinginan untuk menjenguk, kayak apa sih anak saya yang sudah sekian lama saya tinggalkan. Dan alhamdulillah dari izin Allah bertemulah sang anak dan sang bapak dengan penuh kerinduan. Dilepaskanlah kerinduan dengan dipeluk dengan kasih sayang. Karena Ismail waktu itu sudah berumur yang bercakap istilahnya, yang cukup dewasa, beranjak dari remaja ke dewasa. Belum selesai melepas kerinduan dengan Ismail, tiba-tiba Allah merintahkan agar Ismail anak kesayangannya itu disembelih. Sekali lagi disembelih, dibelah, bukan dipukul, bukan dimarahi, namun dibelah. Perintah yang waktu itu, bukan waktu itu, sampai hari ini, yang tidak masuk nalar, yang tidak masuk logika, bahkan mungkin dikatakan itu perintah yang gila dan edan. Namun kembali, kepatuhan Ibrahim atas perintah Allah tanpa reserve, ketaatan beliau pada Allah yang luar biasa inilah yang akhirnya nama beliau, nama keluarga beliau diabadikan sepanjang masa. Kalau kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Ibrahim disandingkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nama beliau disebut-sebut sepanjang masa sampai yaumul qiyamah. Setiap orang sholat selalu akan menyebut nama beliau, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Karena keteladanan beliau inilah maka Allah syariatkan diadakan sholat Idul Adha, dan puncaknya adalah penyembelihan hewan kurban. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini saya sampaikan puncak daripada ibadah Dzulhijjah ini adalah dengan penyembelihan hewan kurban, untuk beringati bagaimana dulu ketaatan Allah, ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail pada perintah Allah untuk menyembelih anaknya itu. Banyak sekarang umat Islam berbondong-bondong mendaftarkan hewan ternaknya untuk dikorbankan. Bahkan ada yang sapi yang harganya puluhan juta, bahkan mungkin ada yang ratusan juta. Mereka mengira bahwa dengan makin besarnya sapi,
makin besarnya kambing atau domba, itu pasti jamin dia akan masuk surga. Karena yang dia kurbankan adalah hewan yang premium. Namun dengan tegas Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Nisa 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhuma wala dima'uha walakin layanuhu at-taqwa minkum, kata Allah. Allah menggunakan kata lan di depannya. Ini adalah huruf nafi yang berbeda dengan huruf nafi yang lainnya. Adalah, ada lam, namun Allah menggunakan lam. Kalau lam itu bermakna lil madhi, artinya kalau diterjemahkan lam yanal artinya belum menerima atau belum mengabulkan. Lam plus fi'il mudhari', maaf sedikit berbicara masalah nahwu, kalau digandeng dengan la tulil hadir berarti artinya present sekarang ini, artinya la yanalu, artinya tidak menerima. Namun kalau lan fil mudhari' itu lil mustaqbal, artinya belum terjadi, future. Lan yanal artinya sama sekali tidak atau tidak akan sama sekali. Maka dengan tegas Allah mengatakan lan yanalallah luhuma wala dimauha, sekali-kali atau tidak akan selamanya Allah akan menerima daging korbanmu dan juga darahmu. Tegas sekali Allah mengatakan, walakin namun yanaluhu at-taqwa minkum, kata Allah. Namun Allah hanya akan menerima ketakwaan dari kalian itu. Artinya apa? Ibadah korban kita dan ibadah-ibadah yang lain adalah ujung-ujungnya, endingnya, tujuannya adalah ketakwaan kita ini. Sebagaimana ayat yang saya baca di rakaat pertama, ya nasu budorobakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah, ibadahlah pada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Segala bentuk peribadatan, penyembahan pada Allah, baik puasa sunnah, puasa wajib, haji, termasuk penyembelihan dengan korban, ujung-ujungnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu mari kita tingkatkan ketakwaan kita ini kepada Allah. Jangan sampai kita hanya berbangga-banggaan dengan hewan yang kita korbankan, dengan besarnya, dengan harganya, namun ketakwaan kita tidak meningkat kepada Allah sama sekali. Maka takwa ini wajib kita punyai, karena Allah berjanji orang-orang yang bertakwa ini mendapatkan predikat oleh Allah, diangkat sebagai aulia, wali-wali Allah. Wali Allah itu bisa sembarang orang, tidak terbatas jumlah tertentu, tidak terbatas bagi mereka yang pakai sorban atau jenggot, tidak terbatas bagi mereka yang bisa baca kitab gundul, tidak terbatas mereka hafal 30, tidak. Namun Allah katakan dalam surat Yunus 62, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun, tidak ada khauf, tidak ada khawatir, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Siapa itu? Ayat berikutnya Allah katakan, alladzina amanu, yaitu yang pertama orang beriman, wa kanu yattaqu, dan keadaannya, karena yakunu artinya selalu, keadaannya selalu yattaqun, bertakwa kepada Allah, selalu merasa diawasi Allah, perintah-perintahnya dikerjakan, ada orang atau tidak orang, larangan-larangan Allah ditinggalkan, ada orang maupun tidak ada orang. Itulah takwa kepada Allah. Jadi keadaannya selalu dia bertakwa pada Allah. Orang yang demikian ini, kata Allah, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah janjikan kehidupan gembira di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Allah berjanji, kalau Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Bagi orang yang menjaga ketakwaannya, Allah janji kehidupan di dunia ini pasti akan bahagia dan juga nanti di akhirat. La tabdila li kalimatillah, dan ini janji Allah yang tidak akan mungkin dikhianati oleh Allah.
Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah karunia yang agung dari Allah untuk kita, untuk orang beriman dan bertakwa pada Allah. Inilah puncak semua ibadah, termasuk penyembelihan kurban adalah ibadah pada Allah berupa ketakwaan yang dicatat, yang dilihat dan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat lillah rahimakumullah. Banyak ayat yang mengatakan, yang menjanjikan surga Allah berikan hanya untuk orang-orang uiddat lil muttaqin, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali ayat demikian itu. Salah satunya dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 136. Ini sekaligus janji Allah untuk mereka yang bertakwa. Allah berikan surga yang seluasnya langit dan bumi ini, bahkan lebih luas lagi. Dan ada juga di situ Allah sebutkan ciri-ciri siapa mereka bertakwa itu. Mari kita introspeksi, muhasabah, sudahkah kita tersebut yang Allah nukilkan dalam Quran surat Ali Imran 133 dan 134 dan seterusnya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirah wa jannatin ardhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, cepet-cepetlah, agi-agi, dang-dang cepet, ila maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan surga ardhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit bumi, bahkan lebih. Karena ardun arado itu dalam bahasa Arab artinya bukan luas. Kalau wasi artinya lebar. Kalau luas lebar kali panjang. Artinya apa? Ini mengisyaratkan bahwa surganya Allah lebih luas dari yang ada bumi dan langit ini. Karena kalau sekarang ini manusia hidup semuanya mulai zaman Nabi Adam sudah gak muat bumi ini, maka Allah berikan surga yang lebih luas daripada langit dan bumi ini. U'iddat lil muttaqin, hanya Allah berikan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu mereka? Ciri-ciri ada 5. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dara, yakni orang-orang yang mendermakan hartanya, yang menginfakkan hartanya, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik sedekah, zakat dan sebagainya, dalam keadaan kondisi apakah dia mampu atau tidak mampu, apakah dia miskin atau dia kaya, dia longgar atau sempit. Tidak harus menunggu kaya dulu baru kita mengeluarkan uang jalan Allah. Tidak harus mampu dulu baru kita bersedekah, tidak. Kita harus semaksimalnya. Kalau mampu kita bersedekah 1.000, 2.000, itulah dah mastatoktum namanya. Jangan sampai kita bakhil, harta itu akan menyiksa diri kita dan keluarga kita. Maka sebab pertama adalah dia tidak bakhil, mau mengeluarkan hartanya dalam keadaan sempit maupun longgar ke sempit. Yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan marahnya. Marah adalah diri syaitan, dia bisa mengendalikan diri. Maka Rasul mengatakan orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam kontes MMA, dalam kontes gulat, bukan. Namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marahnya, dan dia sebetulnya mampu meluapkannya. Karena dengan marah ini pikiran tidak akan terkontrol, keputusan pasti tidak akan adil, dan penyesalanlah akibatnya. Banyak orang bercerai karena hanya sifat marah yang diutamakan, bukan karena keadilan. Banyak orang berkelahi sampai bunuh-membunuh hanya karena marah. Maka orang yang bertakwa mampu menahan amarahnya itu. Kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang memberikan maaf pada orang. Berbeda dengan minta maaf. Kalau orang minta maaf itu mudah, namun maafkan kesalahan orang itu yang paling berat. Memaafkan dengan minta maaf sangat berbeda. Kalau orang minta maaf wajar, oh saya salah kok, saya minta maaf. Namun kalau bukan maaf, itu belum tentu bisa dari lubuk yang paling dalam. Kemudian yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam tafsir mengenai ayat ini ada riwayat dari Baihaqi. Ada seorang sahabat, bukan sahabat, putranya sahabat, namanya Ali bin Husain. Husain ini putranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Nabi, berarti ini cici Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan beliau ini mempunyai seorang pembantu, seorang jariyah, yang waktu itu membawa kendi untuk wudhu. Karena mungkin ngantuk dan sebagainya, mau subuh itu, jariyah atau budak ini, pembantu ini
lepaslah kedi dan pecah mengenai tubuh daripada sahabat Ali bin Husain ini. Kedi pecah, baju basah, wajah memarah. Melihat wajah memarah, maka si budak membacakan ayat tadi. Wal kadhinal ghaidh. Langsung sahabat tadi mengatakan, sudah, saya tidak akan marah pada kamu. Tidak berhenti terus membaca ayat berikutnya, wal afina 'anil nas. Dan Allah memberikan, artinya sifat orang bertakwa adalah memberikan maaf pada orang lain. Maka si sahabat tadi mengatakan, sudah, kamu saya maafkan, sudah gak jadi marah dan kamu saya maafkan. Terus tambah lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Maka spontan sahabat tadi, Cucunda dari Cicinda, ya, bukan cucu, dari Nabi tadi mengatakan, sudah, kamu saya bebaskan mulai hari ini, tidak jadi seorang budak lagi, namun menjadi orang merdeka. Itulah praktik pengamalan dari ayat 133-134 surat Al-Imran. Menahan amarah, berikan maaf pada orang, dan berbuat kebajikan. Kemudian yang nomor 5 adalah walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dhalam anfusahum dzakarullah. Orang-orang jika dia berbuat keji atau fahsya atau menzalimi dirinya sendiri, fahsya, keji, dan berbuat dolim itu dua hal yang berbeda. Kalau dia berbuat keji, itu perbuatannya, dampaknya tidak dirinya sendiri, masih orang yang lain akan kena dampaknya. Orang berzina, orang berbuat riba, itu termasuk perbuatan keji. Dolim pada dirinya sendiri, misalnya dia mabuk, ya, untuk dirinya sendiri akan merusak. Nah, orang seperti itu ada kalanya orang Islam, orang mukmin melakukan perbuatan yang di luar kontrolnya dia. Begitu dia berbuat kemaksiatan, melanggar perintah Allah, dzakarullah, dia ingat pada Allah. Yang kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, dan dia mohon ampun kepada Allah. Dan hanya Allah yang mampu memberikan ampunan pada seorang hamba. Sebesar dosa apapun, pasti Allah akan terima selama taubatan nasuha, tidak diulangi kembali. Maka Allah mengatakan ayat berikutnya tadi, walim siru ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia berhenti tidak meneruskan perbuatan maksiatnya, berhenti tidak meneruskan perbuatan keji dan fahsyatnya, dan belum pada dirinya sendiri. Maka orang seperti itu, kata Allah, ulaika jazaa'u rabbihim, orang yang akan mendapatkan jaza, ganjaran dari Allah, wa jannatun tajri min tahtil anhar, dan surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Jadi 133 Allah awali dengan surga, 136 juga tutup dengan surga. Untuk orang yang punya sifat 5 tadi. Yang pertama, orang yang suka berderma, tidak bakhil, baik dia lapang atau sempit. Yang kedua, orang yang bisa mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, orang yang berikan maaf pada orang lain. Yang empat, orang yang suka berbuat kebajikan. Dan yang terakhir, orang yang bertaubat atas perbuatan maksiatnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segera dan tidak meneruskan perbuatannya itu. Nah, orang seperti ini Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahkan di surga nanti Allah janjikan juga lahum fiha ma yasha'un, di dalamnya kamu dapat apa-apa yang kamu minta, yang kamu dulu dunia tidak pernah nalar sekalipun. Waktu saya di Inggris dulu diprotes oleh teman saya perempuan, Islam is not fair, Islam tidak adil. Why? Kenapa? Karena kamu laki-laki boleh nikah 4 istri, sedangkan saya wanita tidak boleh menikah 4 pria. Kaget saya. Nah, terus saja, kalau kamu punya anak sopo? Dia mengatakan, itu anakku. Terus saya gede-gede sambil pegang kepala saya, gendeng kamu. Dalam Islam seperti dilarang. Kok hanya poligami pula tidak boleh? Kenapa? Karena susunan silsilah kan jelas kalau seorang laki dengan 4 istri. Namun kalau 4 suami 1 istri gak jelas siapa anak siapa itu, bapaknya siapa gak jelas. Maka di dunia, namun di surganya Allah dibebaskan semuanya. Lahum fiha ma yasha'un, surat An-Nahl ayat 32. Dalam ayat yang lain, surat Al-Ankabut 64, kehidupan di akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan.
Kehidupan di akhirat surganya Allah itu adalah kehidupan liar. Al-hayawan, kalau saya baca di terjemahan itu diterjemahkan dengan kehidupan yang sebenarnya. Saya tidak sepakat. Dan al-hayawan dibuka dalam kamus manapun artinya hewan. Artinya paling tepat adalah di sana nanti di hari akhir di surga adalah kesenangan yang tidak terbatas seperti kehidupan hewan yang tidak pernah kenal halal haram. Kalau sekarang poliandri dilarang, sekarang khamr dilarang, nanti Allah bebaskan di sana. Itulah. Maka di surga bagi Allah kita adalah tempat memuaskan nafsu, bukan di dunia ini. Di dunia bagi kita sijnun, sijnun adalah penjara, bagi orang kafir adalah surga. Sebaliknya nanti kalau kita masuk surga, itulah tempat kita memuaskan nafsu. Orang kafir baru dia akan merasakan kesusahan yang tidak pernah bahagia selamanya. Maka untuk itu mari kita istiqomah agar kita selalu wakanu yattaqun, agar kita selalu menjaga ketakwaan kita sehingga nanti mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 33. Alladzina tatafahumul malaikah yaqulu alladzina tatafahumul malaikah thayyibin, yaitu orang-orang dimatikan malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik, yakni husnul khatimah. Yaqulu salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malaikat akan memberikan ucapan selamat atas perbuatan kita, kesabaran kita waktu dunia dulu. Marilah khutbah yang singkat ini, kurang lebih 20 menit sudah berjalan, kita akhiri dengan doa agar ibadah kita ya Allah terima, dan agar ujung-ujung dari ibadah baik itu sholat pagi hari ini maupun 9 korban maupun ibadah yang lain ujungnya bertakwa pada Allah, dan kita betul-betul mempunyai predikat orang yang bertakwa sehingga nanti dimatikan malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil mu'mina wal mu'minat wal musliman wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.